Halo teman-teman investor, balik lagi ke channel YouTube aku, Rosalia Ada. Kalau di video-video sebelumnya kita pernah bahas soal biaya pernikahan, terus mempersiapkan pernikahan dan investasi sebelum pernikahan, kali ini kita bakal bahas pos-pos keuangan setelah pernikahan. Kali ini kita akan bahas pos-pos yang bisa teman-teman persiapkan untuk membagi-bagi keuangan kalian setelah menikah supaya kalian punya finansial ideal setelah menikah. Aku udah sempat baca beberapa artikel soal pos-pos keuangan dan menurutku ini artikel paling lengkap dan juga memiliki pos keuangan yang paling rinci dari finansialku.com. Dan di sini ada 10 pos keuangan keluarga yang harus kalian ketahui khususnya pasangan muda. Pos yang pertama adalah pos biaya hidup. Pos biaya hidup ini berisi soal biaya-biaya kehidupan sehari-hari seperti teman-teman belanja bahan makanan, belanja isi kulkas, belanja bulanan. Pos biaya hidup ini supaya kalian tidak belanja terlalu banyak dan berlebihan sehingga jatuhnya mubazir ya. Dan kalian perlu banget untuk menyusun anggaran khusus untuk biaya pos biaya hidup. Dengan begitu, kalian bisa membatasi pengeluaran kalian dan memprioritaskan kebutuhan. Pos kedua ada pos sosial dan juga donasi. Biasanya ini untuk memisahkan gaji bulanan kan ada zakat penghasilan nih untuk yang muslim. Nah, untuk pos ini biasanya kita mengeluarkan 2,5% dari penghasilan kita. Dan di pos ini juga kalian bisa menyisihkan sebagian pendapatan kalian untuk membelikan kado kerabat, lalu digunakan untuk beramal dan berbagi kepada sesama. Yang ketiga, pos dana darurat. Ini penting banget dan kalian harus banget memprioritaskan pos ini karena kita nggak akan pernah tahu apa yang terjadi ke depannya beberapa hari ke depan atau bahkan beberapa jam ke depan. Contohnya, kalau kita punya pos dana darurat, kita bisa menggunakan dana ini ketika tiba-tiba mesin air mati, ponsel atau gadget kita rusak. Itu kita bisa ambil dari pos dana darurat ini, atau bahkan ketika kita tiba-tiba, nauzubillah min dzalik ya, kecelakaan, kita butuh perawatan, kita bisa menggunakan dana dari pos ini untuk memenuhi kebutuhan darurat kita. Idealnya dana darurat itu besarnya 9 kali pengeluaran bulanan kita. Jadi kalau misalnya kita pengeluaran bulanannya 5 juta, otomatis di rekening dana darurat harus ada 45 juta. Pos keempat, pos asuransi, di mana asuransi ini memberikan proteksi untuk diri kita dan juga keluarga kita. Ada asuransi kesehatan dan juga asuransi jiwa. Teman-teman bisa pilih asuransi-asuransi yang sesuai dengan keadaan teman-teman saat ini. Dan jangan lupa periksa polis asuransi kalian secara berkala apakah polis asuransi tersebut sudah mencukupi kebutuhan keluarga teman-teman. Pos kelima, pos kewajiban atau utang. Nah, biasanya pasangan muda lebih memilih berhutang dalam artian melakukan cicilan untuk kendaraan, KPR rumah, kartu kredit. Nah, teman-teman harus pastikan pos ini besarnya 30%, tidak lebih dari 30% dari pendapatan teman-teman. Pos selanjutnya ada pos memiliki rumah. Nah, banyak banget nih orang-orang yang pengen atau memang butuh untuk memiliki rumah setelah menikah. Maka dari itu perlu banget pos ini untuk menyisihkan sedikit keuangan kalian untuk bisa memiliki rumah. Meskipun bisa dengan dua cara, bisa beli secara cash rumah tersebut atau ambil KPR supaya lebih ringan. Tapi buat teman-teman yang memang menghindari bunga, biasanya memilih untuk beli cash. Pos selanjutnya, pos ini adalah pos yang harus banget direncanakan karena pasti setiap pasangan muda ingin memiliki anak, yaitu pos pendidikan anak, di mana kita harus menyisihkan sebagian pendapatan kita untuk biaya pendidikan putra-putri kita kan. Mulai dari sekolah playgroup, SD, SMP, sampai SMA bahkan kuliah. Mungkin ada orang tua yang bercita-cita untuk menyekolahkan anaknya di luar negeri. Pos ini perlu kalian persiapkan untuk generasi kalian selanjutnya. Oh iya, di pos ini juga kalian bisa menyisihkan sebagian pendapatan kalian selain untuk pendidikan di sekolah formal. Mungkin anak kalian
ingin kursus, les atau dan lain-lain, kalian bisa ambil dari pos ini. Pos selanjutnya adalah pos tujuan lain. Pos ini tujuannya untuk memisahkan pendapatan bulanan kalian untuk kebutuhan lain-lain. Seperti kalian mau melakukan perjalanan haji, umroh, memiliki kendaraan, atau ingin berinvestasi saham, reksadana, emas, dan lain-lain, kalian bisa ambil dari pos kebutuhan lain-lain ini. Pos selanjutnya adalah pos hari tua atau pos dana pensiun. Pos ini penting banget kalian persiapkan sejak saat ini. Mempersiapkan dana pensiun harus dilakukan dalam jangka panjang. Mungkin dari teman-teman di sini ada yang mau pensiun di usia 30 atau di usia 50. Harus disesuaikan dengan pendapatan kalian saat ini ya. Pos selanjutnya adalah pos rekreasi atau liburan. Pos ini wajib banget kalian persiapkan setiap bulannya. Ya, walaupun kalian gak harus liburan setiap bulan sih, tapi seenggaknya ketika kalian punya dana dan menyisihkan dana untuk liburan maupun rekreasi, ketika kalian butuh quality time untuk diri sendiri maupun keluarga kalian sudah siap untuk menggunakan dana dari pos rekreasi ini. Aturlah keuangan keluarga ini bersama pasangan kalian harus menjadi teamwork supaya kalian bisa saling mengingatkan dan jadi keluarga yang punya finansial ideal. Untuk kalian yang udah punya budget untuk pos kebutuhan lain-lain, khususnya berinvestasi, kalian bisa mulai investasi saham dengan cara klik link di bawah ini. Bener kan? Kan di sini di pojok sini ada kotak masuk ini. Oke. Oh iya, ini pakai pojok kanan bawah. Di description pojok box. Video. Di pojok video itu ada nomornya. Oke. Jadi balik nih. Untuk kalian yang sudah punya budget untuk kebutuhan lain-lain, khususnya investasi, kalian bisa dapatkan informasi tambahannya dengan kontak aku di bawah ini. Jangan lupa subscribe dan nyalakan notifikasi supaya kalian gak ketinggalan episode-episode baru di channel aku.